Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Mako? Senang sekali rasanya saya, Vivin Citra, bisa hadir untuk menemani Sobat Mako semuanya. Nah, berbicara tentang Lebaran yang memang tinggal menghitung hari saja. Dan tentunya Sobat Mako harus tetap menjaga kesehatan ya, terus juga patuhi protokol kesehatan. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Haji Sugiarta Tandia, spesialis patologi klinik. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah. Aktivitas masih lancar selama bulan puasa dok? Alhamdulillah. Tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun ya. Dan kalau kita melihat dokter Tandia ini memang sangat luar biasa ya. Di tengah kesibukannya yang memang banyak sekali, kemudian melihat sosok beliau yang tetap fit. Sebenarnya rahasianya apa dok? Bisa tetap kalau kita melihat tuh kayaknya awet muda aja, kayaknya begini-begini aja dari dulu kalau di dokter Tandia. Apa nih dok rahasianya dok? Ya semua karena Allah. Oke. Doa dan tentunya kita beraktivitas seperti biasa, kemudian olahraga, menjaga pola hidup, tidur istirahat cukup, pola makan harus teratur dan cukup bergizi. Nah itu dia. Jadi memang olahraga itu sangat penting gitu ya dok? Oh. Rilis ke stres. Nah, itu paling penting gitu ya dok. Baik, mungkin ini sedikit informasi untuk Sobat Mako semua bahwa sahnya dokter Tandia ini memang seorang mu'alaf, benar ya dok ya? Insya Allah. Sudah berapa lama dok? Ya kira 12 tahun. Wow, 12 tahun ya. Dan ini kan kalau kita ngomongin menjalankan ibadah puasa saat ini memang berbeda ya dok dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ini memang di tengah pandemi seperti itu gitu. Nah, pengalamannya selama 12 tahun ini menjalani puasa Ramadan seperti apa yang menarik dok? Masya Allah. Jadi puasa tetapi mendapatkan kenikmatan. Ya. Khususnya waktu berbuka itu. Nah, rasanya lain, habis menahan dahaga, menahan emosi, bisa melepaskan keinginan untuk makan, minum, ya, tetapi saya juga tidak berlebihan, ya secukupnya. Jadi kata-kata Nabi ya, berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, ya. Itu dia ya. Nanti, kalau berlebihan lambungnya malah jadi penyakit juga ya dok ya. Baik, tapi dok selama 12 tahun ini ada nggak sih kayak misalnya pengalaman menarik selama menjalankan ibadah puasa gitu ya, misalnya contoh aduh lupa tiba-tiba minum gitu ya, aduh lupa tiba-tiba apa gitu, ada nggak pengalaman seperti itu dok? Ada. Permulaan dulu baru mula-mula ikut puasa memang terjadi, tapi kali ini insya Allah tinggal berapa hari sama sekali tidak lupa. Oke, baik. Itu refleks memang. Oke, baik. Dan dokter Tandia ini juga merupakan ketua PT
Yaitu adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia untuk wilayah Malang. Benar, Dok? Betul. Ini sudah berapa lama bergabung dalam PT, Dok? Bergabung PT itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Mm-mm. yang didirikan lebih kurang 30 tahun yang lampau di Jakarta oleh Haji Abdul Karim UI. Ya. Kemudian di Malang lebih kurang 15 tahun yang lampau sudah ada PT Malang Raya yang dipimpin oleh Abah Anton. Kemudian 21 April 2018 karena Abah Anton menjadi wali kota Malang dan memang waktunya jabatan berakhir 4 tahun, maka diserahkan ke saya, diberikan amanah untuk melanjutkan, untuk mengembangkan PT Malang Raya, DPD PT Malang Raya. Oke. Nah, sebenarnya dalam PT sendiri, apa sih kegiatan apa saja sih, Dok, yang sering dilakukan? Jadi yang utama PT ini adalah organisasi sosial keagamaan, di mana tentunya karena kita Islam, jadi yang diutamakan adalah pengajian. Selanjutnya sebagai tambahan-tambahan bakti sosial, ini sangat sering sekali. Kemudian memberikan pelajaran Al-Quran pada anggota, dan rencana yang belum terlaksana memberikan pelajaran bahasa Mandarin pada anggota, dan pelajaran Al-Quran untuk masyarakat. Ya. Tapi ini baru permulaan sudah terkena pandemi. Ya. Jadi kita mengharapkan selanjutnya pada kepengurusan yang akan datang, apa yang belum terlaksana bisa terlaksana. Selama ini, Dok, mungkin seberapa sering sih anggota dari PT sendiri untuk berkumpul, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatannya, seperti itu? Ya, jadi kalau pengajian itu dulu sudah berjalan untuk kita adakan sebulan 2 kali. Ya. Kemudian bakti sosialnya setiap ada hari-hari raya Islam, ya, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, itu selalu kita berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian untuk Ramadan kali ini, apakah masih ada kegiatan seperti itu atau bakti sosial seperti itu, Dok? Iya, betul. Jadi sejak hari pertama Ramadan, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, PT bekerjasama dengan PSMTI Malang Kota, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Malang Kota, yang kebetulan saya juga menjabat sebagai, dipercaya sebagai ketuanya. Sejak hari pertama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, kita membagikan tiap hari jam 4 sampai 5 kira-kira 100 kotak nasi dengan lauknya dan takjil sampai 3.000 kotak nanti. Masya Allah, setiap hari ya, Dok? Ya, ditambah lagi 20 kotak khusus dari depot kanton. Itu 20 kotak, jadi lebih kurang 3.600 kotak. Sudah terlaksana semua hingga hari ini, insya Allah. Nanti sore juga sampai tanggal 12 sebenarnya. 3.600 kotak nasi dan takjil, dan banyak yang dibagikan sendiri oleh istri saya dengan relawan ke panti-panti, panti asuhan, ke masyarakat yang terdampak, ke kampung-kampung yang padat penduduk. Jadi sudah terlaksana dan dibantu oleh relawan dari pengurus PT sendiri. Wow, luar biasa ini berarti ya, Dok, jadi ya. saya serahkan, saya kirim
share gambar-gambarnya itu. Nggih, baik dok. Nah, sedikit menyinggung, kalau tadi dokter menyebutkan mengenai kegiatan istri, ini saya akan nanya nih ya dok ya. Kan saya baca-baca nih ya sempat tentang dokter Tandia, kemudian keluarga. Ini bener dok, ibu memang berasal atau keturunan ada Arabnya gitu dok? Iya. Jadi istri saya bernama Haja Aminah Najma, sarjana hukum Islam, magister hukum Islam, magister kenotariatan, notaris PPAT di Jalan, buka kantor di Jalan Kawi bawah, blok 4 nomor 3, depan SD Muhammadiyah. Dia memang betul keturunan dari Yaman bercampur dengan Pakistan. Ingat nggak sih dok pertama kali ketemu kapan sama ibu gitu? Ayo kira-kira kapan Ya. nih, masih ingat nggak sih? Lebih kurang kira-kira 2006. 2006. Jadi langsung gitu ya, atau mungkin karena campuran Yaman dan juga Pakistan gitu ya dok ya. Oke baik. Nah dokter mungkin saya akan tanya nih mengenai dalam keluarga. Ini kan memang dokter sudah mualaf kurang lebih sekitar 12 tahun seperti itu. Kemudian kalau dalam keluarga sendiri sebenarnya ini masih sejalan atau memang ada yang masih berbeda untuk keyakinan dan seperti apa sih dok toleransinya kalau ada? Jadi di dalam keluarga yang baru mengikuti saya, anak saya yang pertama, Dr. Denny Tandia, sarjana sosial SSI dan magister manajemen rumah sakit. Beliau mulai belajar tentang Islam. Kemudian yang kedua, Dr. Leni Tandia, spesialis akupunktur, yang berpraktek di Jalan Rinjani 16. Beliau dengan keluarganya beragama Katolik, mengikuti almarhum ibunya. Yang ketiga, Dr. Reni Tandia, yang sedang mengikuti pendidikan, program pendidikan dokter spesialis bidang penyakit dalam. Itu beragama Kristen Protestan, beserta suaminya Dr. Terry Yosef, yang sedang mengikuti hampir selesai pendidikan, program pendidikan dokter spesialis bedah di FKUB. Itu beragama Protestan, Kristen Protestan. Untuk kami, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi seperti anak saya sering sekali kemari, gitu. Ya, berbagi kebahagiaan, atau apa oleh-oleh pada sebagainya. Dan kami, istri saya juga sering ke Semeru sana. Jadi ini adalah pengejawatan daripada Pancasila. Bineka Tunggal Ika. Benar. Jadi bukan cuma wacana. Nah, oke. Baik. Dokter, kita berbicara mengenai Idul Fitri yang mungkin sebentar lagi, tinggal menghitung hari saja kita akan menuju hari kemenangan, seperti itu. Dan pemerintah sudah menegaskan bahwasanya tidak ada mudik untuk Lebaran tahun ini. Karena ya ketakutan mengenai tingkat naiknya virus COVID-19 ini kan memang lebih baik kita mencegah gitu dok daripada mengobati gitu. Dan mungkin sedikit dok, pengalaman dari dokter Tandia, karena saya sempat mendapatkan informasi bahwasanya dokter juga pernah terpapar virus COVID-19. Sebenarnya rasanya itu seperti apa sih dok ketika kita terpapar virus ini? Saya menderita panas dingin pada tanggal 13 Juli 2020. Kemudian saya lakukan tes. Mula-mula saya curiga demam berdarah. Ternyata saya PCR positif. Langsung tanggal 15 Juli saya mendapat tempat di Rumah Sakit Lavalet. 3 hari di sana, kemudian keadaan kritis, dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar sampai 3 minggu 2 hari kira-kira. Jadi totalnya lebih kurang 1 bulan. Badan saya lemas sekali, tidak punya tenaga. Tidak seperti biasanya gini. Loyo, tidak mau makan sama sekali. Lihat apapun, sudah. Makanan favorit pun tidak mau. Kebetulan saya mungkin salah satu daripada penderita happy hypoxia. Sekalipun saturasi oksigen saya
katanya ya pernah drop sampai 41, tetapi saya tidak merasakan sesak. Gitu. Atau mungkin langsung tertolong oleh ventilator. Jadi saya sadar tidak sesak apa. Menderitanya cuma lemes, loyo, tidak punya tenaga. Jadi virus ini tidak boleh dianggap remeh. Ya. Sudah sangat banyak korbannya. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita menunda kegembiraan berkumpul keluarga kali ini sehingga bisa mengikuti hari raya di tahun-tahun yang akan datang. Daripada kegembiraan kali ini kemudian disusul oleh kesusahan, sebaiknya semua rakyat masyarakat sadar akan hal ini. Jadi memang jangan sampai mengorbankan kebahagiaan yang ada di kampung halaman ya dok ya. Baik, tapi memang apakah ada pengaruh nih dok ketika mungkin saja gitu ya mudik ini diperkenankan seperti itu. Apakah nantinya ada kelonjakan untuk COVID sendirinya seperti apa sih dok? Hal ini bukan rahasia lagi. Sudah terbukti di banyak negara. Kalau masyarakatnya nambeng, nakal, bandel, jangan lagi di Asia, di negeri Belanda, di Jerman, yang pendidikannya sudah cukup tinggi. Anak-anak mudanya bandel, sering ke warung kopi tiap malam, akhirnya menanjak lagi. Dan yang terakhir, di India, kita tahu sendiri habis melakukan ritual keagamaan, berkumpul begitu banyak orang, akhirnya sekarang tidak terkendali. Ribuan orang tiap hari jadi korban. Jadi menurut saya, marilah seluruh masyarakat bangsa kita yang tercinta ini, bangsa Indonesia, di NKRI ini patuh terhadap petunjuk pemerintah. Karena ketentuan dari pemerintah kita bukan untuk menakut-nakuti atau mengancam ya, tetapi benar-benar ini satu kenyataan. Lebih baik kita tunda dulu. Sekarang tidak perlu harus bertatap muka. Ya, beli HP yang 500.000 mungkin bisa bervideo call ya. Benar. Oke, iya, saya setuju dengan Dokter Tandia ya. Dan ini dok, saya ingin menanyakan nih ya, kalau misalnya gitu untuk himbauan kepada masyarakat juga, kan kadang ini virus ini memang tidak memandang bulu ya dok, semua bisa terpapar oleh virus COVID-19 ini. Mungkin apa sih himbauan untuk masyarakat yang tidak mudik gitu ya, tapi yang namanya Idul Fitri itu kan kita pengen merasakan sholat Idul Fitri bersama, seperti itu. Apa nih himbauannya untuk masyarakat tetap menjaga kesehatan dan tetap bisa menjalankan ibadah sholat nantinya? Ya, kalau untuk sholat Id, saya rasa asal bisa menjaga jarak, cuci tangan dan pakai masker yang ketat, dan tidak mendekati gerombolan, saya rasa masih bisa diterima ya, dengan menggunakan masker ya. Jadi segera setelah selesai sholat Id ya dilakukan cuci tangan dan sebagainya itu 3-5 M itu. Ya. Benar. Oke. Nah mungkin yang terakhir nih dok, tips dan juga himbauannya nih untuk masyarakat khususnya Kota Malang nih ya, menjelang Idul Fitri nanti, persiapan apa yang harus kita lakukan kalaupun memang kita tidak mudik. Terkadang kan satu kota itu masih ada keluarga gitu, kita bisa datang. Mungkin apa yang harus kita jaga nih dok? Sebenarnya ya tetap seperti peraturan atau himbauan ya. Lebih baik kita tidak bisa bersilaturahmi dulu ya. Yang dikunjungi juga belum tentu suka, nanti serba salah ya. Mau menolak sungkan ya toh, jadi serba salah. Jadi patuhlah, cukup ucapan lewat media HP sosial ya, sekarang media juga sosial sudah ya. teknologi udah makin canggih gitu ya dok ya. Udah, kita pilih selamatnya. Karena saya bisa bicara ini selain mendengar dari medsos atau dari media yang lain, saya sendiri sudah mengalami. 1 bulan di ventilator, berat itu, berat sungguh. Ya. Jadi bukan hanya penyakitnya, pengobatannya juga berat. Nah. Gitu.
Dan kebetulan saya banyak didoakan oleh para kiai, ustadz, kemudian para pendeta juga saya terima ya. Kemudian teman-teman yang sahabat-sahabat sejati, sedulur sehati, family keluarga saya sendiri, anak istri saya, itu tiap hari istri saya berbagi Iya, kebahagiaan ke mana-mana, luar sampai biasa. yang menjaga di latarnya RSSA itu, menjaga pasien itu, pasien Oh, luar biasa sekali. Benar, benar, juga benar. penting juga. Dan inilah sekali lagi ya himbauan dari Dokter Tandia untuk kita semua nih, karena memang virus ini masih ada ya dok ya. Jadi kalau misalnya orang masih menganggap ini adalah salah satu hal yang remeh, kayaknya memang harus dipikirkan kembali seperti itu ya dok ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Tandia untuk waktunya, dan memang kegiatannya masih panjang. Sebentar lagi masih ada kegiatan ya dok? Masih ya? Nanti ini saya, kemarin saya berbagi 2.600 beras 10 kilogram Oke. di daerah Wagir. Cuma sebagian aja kemarin. Yang lain diteruskan oleh anggota. Oke. Nanti jam 10 saya ke Pakis Ya. berbagi beras juga. Beras ini adalah sedekah dari Yayasan Buddha Suci 250 ton untuk Pulau Jawa. Malang kebagian 26 ton. Ya. Kemarin dengan Bapak Kapolsek Ibu Widya Kapolsek akhirnya itu kita berbagi, ada fotonya di sana. Nah, nanti dengan Polsek Pakis, jadi aktivitas berjalan terus. Nanti sore berbagi kotak nasi kotak 120, tapi bukan saya, mungkin istri saya dan teman-teman yang lain. Baik, tetap sehat dok ya, supaya kita masih bisa ngobrol lagi suatu saat lagi, berbagi ilmu lagi dengan Dokter Tandia. Ini sangat luar biasa, saya senang sekali, dan pastinya tetap sehat, kemudian bisa berkumpul dengan keluarga ya. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Tandia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Mangku, demikianlah obrolan Citra bersama dengan Dokter Tandia, yang pastinya sekali lagi ditegaskan untuk Sobat Mangku semuanya untuk tidak mudik ya, menahan mudik kali ini ya, karena ini adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Akhirnya Vivin Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.